Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Syukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Selamat datang sahabat-sahabat pecinta Quran, sahabat-sahabat pejuang keluarga. Selamat datang di Business Opportunity Preview Think Quran Affiliate. Malam hari ini kita hanya ingin berbagi, ingin sharing kebaikan dengan sahabat-sahabat semua. Kalau peluang ini bagus, silahkan diambil. Kalau peluang ini tidak bagus, berarti belum rezeki Bapak Ibu semua. Kita hadir malam hari ini sangat ramai, ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi asbab kebaikan buat kita semua. Baik, teman-teman semua, ada dua hal yang akan kita bicarakan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kebangkitan ekonomi umat itu bisa kita selesaikan, minimal kita bantu sahabat-sahabat kita Muslim untuk membaguskan finansial mereka. Banyak hal fakta ya di tengah-tengah kita hari ini kita ambil berbagai ya tiga fakta saja. Yang pertama adalah kalau kita lihat hampir ya di 80% golongan pekerja di Indonesia dan non-Muslim ya itu gagal untuk bisa menabung hari ini. Apalagi setelah pandemi itu banyak dari sahabat-sahabat kita bukan lagi untuk bisa menabung tapi tabungan mereka yang sudah mereka ambil. Tabungan yang sudah mereka kuras akhirnya tidak ada lagi tabungan. Ini sangat membahayakan untuk kehidupan kita. Kalau kita lihat kalau kita tidak bisa menabung hari ini, tidak ada simpanan hari ini, maka akan timbul setelah itu adalah hutang. Ya, jadi kalau kita lihat 65% dari orang-orang yang bangkrut itu berasal dari golongan di bawah usia 40 tahun hari ini. Oke, lalu yang ketiga kita bawa ke kehidupan rumah tangga kita. Sebagian besar keluarga sebanyak 70% menghadapi tekanan atau kesulitan ya karena tingginya biaya hidup yang harus mereka tanggung hari ini. Inilah dampak nanti teman-teman semua ya untuk kehidupan ekonomi kita. Makanya hari ini kalau kita lihat, apakah ya kaum muslimin Indonesia ini masih menempati urutan pertama di dunia menjadi umat muslim mayoritas dunia? Nomor satu, tidak. Karena kita hari ini sudah dikalahkan oleh Pakistan menjadi umat muslim terbesar. Apa masalahnya? Yaitu adalah masalah kemiskinan, masalah finansial. Karena kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, bahkan kekafiran. Makanya kita harus ada second income, proyek income kedua. Apapun itu teman-teman, bukan hanya di tingkuran ya. Lalu kita lanjutkan, kita beralih. Di 2025 tantangan, cabaran, masalah akan banyak dihadapi bukan hanya oleh keluarga individu, ya, tapi 75% pengusaha nanti akan menghadapi tantangan untuk bisa bertahan di 2025. Lalu apakah kita sudah siap? Kalau kita hanya hari ini mengandalkan gaji kita, hari ini mengandalkan upah kita, kita tanya diri kita, teman-teman semua. Lalu ada fakta kedua. Ya, keinginan kita sebagai umat muslim bisa melaksanakan haji dan umroh. Semakin kita berkeinginan, semakin naik juga setiap tahunnya biaya haji dan biaya umroh. Nah, ini jadi masalah buat kita. Lalu kalau kita lihat di fakta ketiga yang dekat dengan kita hari ini, kita renungkan teman-teman semua ya. Mari kita renungkan sejenak dan tanya diri kita, apakah saya sudah mengendarai kendaraan yang tepat, pekerjaan yang tepat hari ini? Apakah arah tujuan yang saya pilih sudah tepat dan benar? Kita tanya diri kita. Mudah-mudahan teman-teman ya sudah mendapatkan gaji yang luar biasa, sudah mendapatkan kehidupan yang luar biasa, itu baru teman-teman. Tapi kita ingin juga bukan hanya kita yang mungkin mendapatkan income yang luar biasa, ingin juga kita tularkan kepada orang lain dengan bagaimana memberikan mereka sebuah peluang. Oke, next kita akan bicara itu. Oke, baik. Kalaulah masalah tenaga, masalah otot, mungkin teman-teman kita buruh, ya, apalagi buruh angkat yang ada di terminal, yang ada di galangan kapal, mereka mungkin sudah kaya raya hari ini. Rupanya otot tidak cukup untuk kita membuat sukses, ya, karena bukan seberapa keras Anda bekerja. Kalau ini tentang kerja keras, seharusnya teman-teman kita kuli sudah duluan menjadi miliarder. Dan begitu juga, bukan seberapa
ya, teman-teman meluangkan banyak waktu, mungkin security ataupun satpam kita sudah menjadi miliarder. Bukan juga tentang jumlah waktu yang Anda luangkan. Kalau ini masalah waktu, maka satpam komplek kita, ya, yang ketika Bapak Ibu tidur nyenyak, mungkin mereka sudah kaya raya. Lalu coba kita lihat ya fakta yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Teman-teman kita yang mungkin hidup di kota-kota besar yang UMR-nya sudah lebih dari 4.500.000 atau bahkan sudah 5 juta, apakah sudah cukup hari ini? Kita lihat. Oke. Kenapa perlu kita memiliki proyek income kedua hari ini? Teman-teman semua. Karena apa? Karena kita bukan lahir dari anak orang kaya, bukan lahir dari orang kaya, bukan betul-betul kita mewarisi kekayaan mungkin orang tua kita. Lalu kalau kita hanya ya mengandalkan gaji kita mungkin seandainya 5 juta per bulan, maka apakah ya kita bisa untuk mewujudkan impian-impian kita. Coba kita lihat. Untuk kita yang sekarang masih mengandalkan gaji kantor, kita renungkan sejenak, teman-teman semua. Contoh kita ingin beli rumah, mungkin harga 600 juta. Apakah rumah 600 juta hari ini sudah wow, sudah wah? Belum. Oke? Lalu dia sudah punya rumah, dia berkeinginan lagi untuk mempunyai kendaraan supaya tidak kehujanan, tidak kena angin. Maka mereka belilah mobil 200 juta. Apakah mobil 200 juta itu sudah wow? Masih standar. Lalu keinginan timbul setelah punya rumah, setelah punya mobil, ingin menikah. Biaya nikah mungkin kita anggap 100 juta ya. Apakah itu sudah wow? Masih biasa-biasa saja. Setelah menikah, biaya hidup satu orang menjadi dua orang, menjadi tiga orang ketika punya anak. Contoh, ada biaya hidup dan biaya pendidikan anak, contoh 200 juta. Dan berkeinginan juga setelah itu mau naik haji, contoh ya. Seorang diri, contoh 65 juta kita ambil. 65 juta itu menunggunya sangat lama. Berarti totalnya adalah 1 miliar. Jika gaji sahabat-sahabat semua 5 juta per bulan, maka sahabat semua masih perlu waktu puluhan tahun untuk bisa mempunyai itu semua yang di atas yang kita bicarakan. Tanya diri kita hari ini. Oke, ini yang akan kita bicarakan nanti, sebuah solusi. Apa persiapan kita untuk memasuki tahun 2025 yang diperkirakan akan sangat menantang. Kan banyak masalah. Oke, ini teman-teman semua. Baik, makanya kita kirim satu bisnis proposal untuk diri teman-teman semua. Insya Allah kalau peluang ini baik, silahkan diambil. Kita lihat masuk dulu kepada eh, industri revolusi ya dari tahun 1780 industri ya 1.0 ya 1870 berubah menjadi industri 2.0 1970 industri itu juga berkembang ya yaitu kita masuk ke era 3.0 2011 ya ke atas sampai 2020 industri ya 4.0 sudah mulai ke era digitalisasi ya yang keluar dari otomatik ya. Nah, ini. Dan hari ini 2020 ke atas kita masuk kepada personalization humanization ya, yaitu industri 5.0. Teman-teman semua, kalau kita lihat di 4.0 yang lalu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjadi multi triliuner, multi miliuner ya. Kita lihat apa saja ya biliuner dolar di zaman industri revolusi 4.0. Di situ ada muncul Google, Microsoft, Facebook, Agoda, Traveloka, ya, Booking.com, ada Uber, ada Gojek, dan lain-lain. Ya, teman-teman semua, inilah contoh ketika mereka mau berubah, mereka mau mengambil sebuah peluang, maka mereka akan sukses. Tapi ada contoh juga, ada teman-teman kita yang dulunya berjaya, contohnya Nokia, BlackBerry, kemana mereka sekarang? Bukan mereka mati, tidak. Tapi mereka ketinggalan dengan teknologi karena mereka merasa jumawa. Mereka tidak mau mengambil sebuah peluang yang saat itu ditawarkan kepada mereka. Jadi distraktif teknologi itu akan mengubah distraktif ekonomi kita. Kalau kita tidak mau berbenah hari ini, kita akan tinggal, teman-teman semua. Lalu kita hari ini sudah memasuki industri revolusi 5.0. Semua sudah serba AI hari ini. AI harus kita kendalikan. Dia akan bisa menjadi asbab kebaikan buat kita, dia akan menjadi asbab mudarat buat kita. Persiapkan diri kita, ya, kalau boleh belajar juga tentang ya AI hari ini, teman-teman. Lalu apa solusi yang akan kita tawarkan malam hari ini adalah, yaitu adalah Think Quran. Ya, fall in love with the Quran, deliver of knowledge. Ya, ini akan kita berikan kepada sahabat-sahabat semua sebagai solusi untuk
membaguskan ekonomi kita yang tadi. Oke, apa itu Think Quran? Think Quran adalah aplikasi digital pertama di dunia yang fokusnya kepada harfiah, kepada kosakata yang banyak berulang dalam Al-Quran dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Oke, makanya aplikasi ini tidak boleh untuk dua orang. Satu akun untuk satu orang karena dia menggunakan teknologi AI. Robot akan tahu kita salah di mana, benar di mana, kuat bahasa kita di mana. Oke, jadi kalau anak kita mau dibuatkan akun, buatkan akunnya sendiri. Istri kita mau buat akun, buatkan akunnya sendiri supaya mereka bisa belajar secara pribadi. Berarti Tingkuran adalah sebuah metode, cara mudah belajar, ingat dan paham bahasa Arab Al-Quran. Oke, walaupun orang tidak ada dasar bahasa Arab, mereka boleh gunakan aplikasi ini karena ada audio, ada lafaz yang nanti yang akan kita dengarkan, baru kita baca terjemahannya. Oke, cukup 5 sampai 15 menit sehari Bapak Ibu yang mengatur pembelajaran Bapak Ibu sendiri. Silahkan kapanpun. Oke, karena kita bukan musaf. Oke, Bapak Ibu yang mungkin ibu-ibu yang lagi haid, lagi halangan, Bapak Ibu ibu-ibu bisa menggunakannya. Alhamdulillah kita sudah ada di Google Play dan di App Store hari ini. Bapak Ibu semua, seberapa besar peluang kita? Pasaran yang sangat luas. Hampir 2,1 miliar umat muslim yang ada di dunia hari ini yang bisa baca dan paham Quran itu hanya sekitar 400 juta saja termasuk orang Arab. Oke? Lalu kita tanya diri kita tanya keluarga kita, apakah kami, saya, keluarga saya sudah masuk ke dalam golongan 400 juta yang paham Al-Quran? Ataukah kami masuk ke golongan 1,6 miliar umat muslim yang tidak paham Quran? Hanya Bapak Ibu yang tahu gitu. Oke, jadi sekali lagi tanya diri kita karena pasaran kita sangat luas ya. Oke, lalu di bagaimana pemasaran Tingkuran ini? Karena malam ini kita bicara bisnis, bicara proposal bisnis. Tentu kita akan berikan ya proposal bisnis ke Bapak Ibu. Maka Tingkuran bukan hanya untuk proses belajar dan pembelajaran saja, tapi juga kita pasarkan secara affiliate. Karena semua di dunia ini sudah by affiliate semua hari ini ya. Oke. Kenapa dibuat affiliate ini? Kenapa ya founder CEO kita tidak duduk diam saja dia di kantornya, dimasukkannya saja ke Play Store, ke App Store, ya kan? Orang akan download mereka, ya. Insya Allah CEO kita akan kaya raya. Tapi CEO kita tidak ingin seperti itu. Dia ingin berbagi dengan kaum muslimin. Silahkan teman-teman bisa berbisnis dengan Think Quran. Silahkan sebarkan peluang ini ke siapapun ya. Maka itulah timbul affiliate. Kita kenalkan sedikit ya, Think Quran, yaitu di bawah Think Awesome Sendirian Berhad, dan kita sudah ada di Indonesia dengan semua lisan yang ada, dan Alhamdulillah perusahaan ini sudah mendapatkan banyak sekali award dan reward. Pertama ada MSC Malaysia Status Company, sertifikat ISO 90012015, kita sudah mendapatkan compliance syariah yang bisnis kita sesuai dengan syariat Islam, tidak ada lagi rasa was-was kita sudah mendapatkan di Malaysia ya Book of Record, sudah mendapatkan APIPTA ya, ASEAN Pacific ICT ya, dan kita juga sudah mendapatkan WITSA, kita juga sudah mendapatkan The Best Brand Lauren. Ini yang luar biasa teman-teman semua. Alhamdulillah kita di Indonesia juga sudah bernaung ya di bawah PT Think You Tech Indonesia. Teman-teman semua, apa visi dari Think Quran? Yaitu adalah 100 juta umat muslim paham Quran. Visi ini akan terlaksana ketika Bapak Ibu yang malam hari ini hadir mempunyai dream, mempunyai impian masing-masing. Contoh, coach saya masih punya hutang. Ya, setahun ini saya harus selesaikan hutang saya, contohnya 1 miliar. Berarti apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Berarti untuk mencapai 1 miliar, nanti kan kita tunjukkan caranya. Semakin banyak orang yang mempunyai impian, berarti semakin banyak orang yang akan menggunakan aplikasi ini, dan semakin dekat kita dengan visi 100 juta umat muslim paham Al-Quran. Lalu apa misi kita Bapak Ibu semua? Misi kita adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya bukan lagi membaca Al-Quran, tapi sudah masuk ke tingkat bagaimana memahami Al-Quran itu sendiri dan memberikan metode pembelajaran bahasa Arab Al-Quran yang mudah, efektif, seperti main game ya yang mereka senang. Tidak ada terpaksanya mereka untuk belajar. Enjoy. Akhirnya ketika dilakukan pengulangan-pengulangan,
maka insya Allah akan menjadi habit, menjadi kuat apa yang kita baca nanti insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu semua, inilah sertifikat patuh syariah kita, insya Allah sesuai dengan syariat Islam. Lalu apa faktanya munculnya aplikasi Think Quran? Kalau tadi ya kita melihat fakta bagaimana ekonomi umat ini di tahun-tahun ini ya sangat menyedihkan, kita berikan solusi. Lalu ini fakta kenapa munculnya aplikasi ini untuk di tengah-tengah umat Muslim. Kenapa? Kitab yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin adalah Al-Quran, tapi banyak yang tidak paham Al-Quran itu sendiri. Ya, lalu kedua, apakah kita tanya ke diri kita, apakah Bapak Ibu sudah kusuk dalam sholat? Kenapa sholat kita tidak kusuk? Salah satunya apa? Ini, kita tidak paham apa yang kita baca, tidak paham apa yang imam baca. Ya, ini jadi masalah buat kita hari ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu menghayati, mentadaburi isi Al-Quran? Ataupun sebenarnya di atas hati-hati mereka telah ada penutup-penutup yang menguncinya. Masya Allah. Jangan sampai ya Allah menutup hati kita, mengunci hati kita. Makanya Bapak Ibu semua, Surah Muhammad mengajarkan kita semua untuk bagaimana kita bisa membaca Quran dengan benar dan bisa paham apa yang kita baca, dan insya Allah semoga Allah bukakan pintu hati kita untuk bisa paham Al-Quran itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Inilah fakta menarik buat kita. Saya pun di dalam Think Quran juga saya baru tahu ya, rupanya di dalam Al-Quran itu terdapat 77.429 perkataan di dalam 30 juz. Cuma masalahnya, kalau kita masukkan 77.429 ini ke dalam handphone aplikasi teman-teman semua, maka sasaran kita 1,6 miliar tadi, orang yang newbie, orang yang nggak paham, orang yang sudah lama tidak baca Quran, mereka tidak mau untuk belajar. Karena sifat orang yang newbie, yang baru, mereka ingin instan, ingin cepat. Lalu bagaimana ini? Apa nih metodenya untuk orang-orang baru, untuk orang-orang sibuk tadi? Makanya inilah yang diriset oleh tim Think Quran. Bahwa banyak perkataan yang berulang di dalam Al-Quran itu. Contohnya, ketika anak-anak kita tahu 900 perkataan saja, insya Allah mereka akan paham 80% Al-Quran. Kok bisa, Coach? Nanti kita akan bicarakan. Lalu kenapa dibuat 80%? Karena haram belajar ke robot 100%. Belajar agama, belajar Al-Quran harus ada yang menuntun. 20% lagi Bapak Ibu kembali ke ustadz-ustadz kita, ustazah kita. Oke? Baguskan bacaan kita lagi, belajar tajwid dengan benar. Oke, lalu bagaimana? Ya, di manakah posisi Think Quran dalam proses pembelajaran? Kita lihat di sini. Yang pertama kita mengenal huruf dulu, ada iqra di situ. Lalu ya pindah ke pembelajaran berikutnya, belajar membaca makhraj, belajar tajwid. Lalu Think Quran itu berada di posisi ketiga, fokus kita adalah yaitu kepada harfiah, kepada kosakata yang sering berulang di dalam Al-Quran. Insya Allah, ketika Bapak Ibu nomor 3 dengan nomor 5 sudah tahu, ya, tadinya kita sudah ada 1.000 kosakata saja yang ingat, yang kuat, maka insya Allah untuk kembali ke guru kita, kita pede untuk belajar. Malahan kita bisa belajar tata bahasa, belajar nahu, belajar sharaf, ya. Lalu untuk belajar tafsir makin mudah, karena sudah ada perbendaharaan kata di dalam kepala kita. Akhirnya endingnya adalah pembelajaran Al-Quran. Kita bisa menghayati, bisa mentadaburi Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, teman-teman semua. Oke, baik. Kalau saya tanya ya, apakah Bapak Ibu ada punya aplikasi Grab atau Gojek di dalam handphonenya? Pasti ada ya. Lalu siapa yang suruh mendownload? Kalau untuk saat ini tidak ada. Semuanya menjawab kebutuhan coach. Ya. Eh, Kalaulah Gojek Grab dia menyelesaikan masalah transportasi, masalah makan minum, lalu kita dekatkan apa kaitannya, teman-teman semua, bos-bos semua, ya, edukasi pendidikan dengan teknologi. Kalau dulu kita belajar offline, contoh ya, ada salah satu ustadz ya, Ustadz Amin. Nah, Ustadz Amin contoh nanti Ustaz Amin balik ke pondok, lalu Ustaz Amin minta kepada salah satu santri Ustaz untuk mencari berapa banyak kata al-lazi di dalam Al-Quran. Al-lazi apa Bapak Ibu? Yang ya, al-lazi yang. Oke, coba suruh nanti salah satu santri kita mencari secara offline berapa banyak al-lazi. Wah, mereka pusing ya, nggak jadi mereka belajar. Makanya kalau offline
proses pembelajaran itu sangat panjang ya, untuk lama kita untuk ingat dan memahami, maka timbullah teknologi. Kita dekatkan dia di teknologi. Oke, 4 kosakata ini robot kita sudah tahu, Pak Ibu. Contoh alazi yang min dari langit sama vidi ya, itu diulang sebanyak 6.679 kali dalam Al-Quran. Oke, itulah gunanya teknologi. Dia memperpendek jarak pendidikan itu, jarak belajar kita. Oke, bukan hanya sampai di situ. Karena kita menggunakan AI, Artificial Intelligence Technology, maka dengan 4 Bapak Ibu sudah memahami 4 bahasa ini saja, maka kita sudah bisa merangkumi pembelajaran 9,1% daripada Al-Quran itu sendiri. Kok bisa, Coach? Nah, kenapa bisa? Karena ketika kita jumpa surat lain dan ayat lain, ketika kita jumpa alazi, minimal makna pertama kita sudah tahu yang min dari PD, ya. Karena 4 kosakata ini saja sudah mewakili 9,1% pembelajaran kita dalam Al-Quran. Oke, kita lanjutkan dulu ketika saya bawa aplikasi ini ke Indonesia, masih versi beta, ya, belum lagi web based, belum lagi Play Store, App Store, tapi alhamdulillah hari ini, teman-teman semua, sudah ada Play Store, App Store. Bahasa waktu itu masih bahasa Arab, Melayu, Arab, Inggris. Belum ada Arab Indonesia. Bahkan banyak orang yang bertanya, Coach, kapan bahasa Indonesia? Coming soon, kata saya bilang. Nah, sekarang orang yang nanya itu nggak ada lagi juga bersama kita ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa memuaskan semua orang. Karena hari ini semua sudah lengkap insya Allah. Sudah ada license, sudah ada izin, sudah ada kantor kita di BSD City. Oke, sekarang sudah pun ada bahasa Arab Indonesia, Arab Turki, Arab Khmer Kamboja, Arab Urdu, Arab Thailand, Arab, Malayalam, India ya. Nah, jadi sudah banyak. Ya, Bapak Ibu tinggal belajar saja. Insya Allah anak-anak kita akan banyak mengetahui ya, multibahasa, tapi tetap basicnya adalah Arabik. Oke, kita lanjutkan. Jadi pastikan malam hari ini teman-teman semua mendapatkan link dari orang-orang yang mengundang teman-teman ke dalam online Zoom kita malam hari ini. Oke, pastikan link itu dan teman-teman silahkan klik link tersebut, maka Bapak Ibu akan diantarkan nanti kepada pendaftaran pembuat akun ya. Jadi buat akun kita dulu. Oke. Nah, ini ya. Jadi ada proses pembelajaran, ada praktis, ada preview, ada surat GES, ada 32 surah ya yang akan kita pelajari di surat pilihan. Jadi Bapak Ibu semua, ada 2 metode pembelajaran, fasa pembelajaran kita, yaitu adalah 1.001 perkataan yang ada di aplikasi Think Quran yang warna purple, dan surat GES atau surat pun pilihan ada 32 surah. Syaratnya adalah teman-teman sudah mengupgrade menjadi pengguna Think Quran Plus. Oke, di pastikan ya, sekali lagi teman-teman bisa untuk memiliki aplikasi ini, minta segera link ataupun kode diskon kepada sahabat-sahabat kita yang mengundang teman-teman malam hari ini. Oke, malam ini kita coba dulu untuk demo bagaimana cara membuat akun, ya. Ya. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Karena saya tidak mengajari Bapak Ibu untuk belajar mengaji, tapi saya hanya mengajarkan Bapak Ibu cara bagaimana membuat akun. Pak Ibu pastikan klik link tadi, maka setelah itu buat akun teman-teman semua, dan pastikan juga buat minta kode diskon kepada sahabat kita. Kalau seperti ini, masukkan kode diskonnya ya. Kita contohkan di sini adalah eh, contoh kita buat Quranku ya. Nah, kita konfirmasi, maka kode diskon Quranku dikasih oleh Dr. Dewi. Oke, lalu Bapak Ibu buat di situ akun, contoh adalah Mala ya. Oke, Mala, lanjutkan. Lalu pilih kode negara Bapak Ibu semua, contohnya adalah Indonesia, dan pastikan tidak memasukkan kosong lagi di depan 8. Berarti 8128789013467 ya. Oke. Setelah Bapak Ibu masukkan nomor telepon, masukkan lanjutkan dan buat passwordnya karena namanya Mala. Tadi kita coba buat Mala huruf kecil semua, Mala 123. Oke. Dan buat akun. Sesimpel itu dan semudah itu. Bapak Ibu sudah bisa untuk belajar. Ya, di profil kita lihat nama Mala bergabung, nomor telepon sekian-sekian. Di beranda kita lihat ada surat An-Nas di awal, di situ ada Liga, ada Plus ya. Kita pastikan dulu siapa yang memberikan diskon adalah Dr. Dewi ya. Nah, ini kalau teman-teman ingin membayarnya setelah belajar gratis 100 kosakata, maka teman-teman akan mendapatkan diskon 25% dari Dr. Dewi. Oke, contohnya tingkatkan ke Plus.
Bapak Ibu bayar sendiri, lalu centang ini, ya, centang saya sudah menerima persyaratan. Tergantung Bapak Ibu apa bank yang Bapak Ibu mau bayar ke perusahaan. Ada BCA, ada BSI, ada Mandiri, ada BNI, ada BRI, ya. Tergantung Bapak Ibu mau pilih yang mana nanti, ya. Nah, itu. Oke, jadi silakan Bapak Ibu tinggal bayar sendiri. Harga aplikasi sudah diberikan diskon oleh Dr. Dewi yaitu sebanyak 1.099.000. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu untuk proses pembelajaran kita. Bagaimana cara kita menggunakan aplikasi ini? Pergi ke bandara, ke beranda ya. Oke, pergi ke beranda, lalu klik surat Anas, oke, lalu klik mulai. Cobalah untuk mengingat katanya ya, yaitu pilih dulu bahasa Indonesia. Oke, di sini ada suara ya. Cool ya, maksudnya adalah katakanlah. Jadi cobalah untuk mengingat yang apa diperintahkan dari surat An-Nas yang kita pelajari kosakatanya. Oke, cool katakanlah An-Nasi manusia. An-nasi Berikutnya suduri ya. suduri Dada-dada, al-jinnati, jin, jinnati oke, wa dan ya. Oke, yang wa lima ini perhatikan betul-betul ya, hafal betul-betul, ingat betul-betul, baru kita mulai proses pembelajaran kita. Klik mulai, pilih kata yang tepat. Jadi selama ini kita belajar kalimat. Makanya kita yang tidak duduk di pondok, di madrasah, ya, tidak betul-betul belajar Al-Quran dengan benar, maka kita tidak akan mudah ingat. Bahkan kita mudah lupa. Oke, kalau kita belajar kalimat, terus kita baca tafsiran, nah insya Allah lupa ya ketika tutup Al-Quran itu. Tapi ada metode yang kita berikan hari ini, fokus kepada apa yang Bapak Ibu pelajari. Yang warna biru tadi adalah kul. Kul oh katakanlah, jawabannya ada di bawah. Oke, klik katakanlah. Oke. Yang lanjutkan, anasi. Anasi adalah manusia. Oke, lanjutkan. Kul katakanlah. Dibuatnya kacau dulu. Apakah kita sudah ingat? Itu maksudnya. Berarti kul katakanlah salah atau benar katanya. Berarti benar ya. Oke, lanjutkan. Oke, Bapak Ibu lanjutkan. Manusia. Manusia tadi adalah anasi. Oke, lanjutkan. Suduri katanya ya. Dada-dada. Kita lanjutkan. Dada-dada bahasa Arab Al-Qurannya apa? Ya, dada-dada bahasa Indonesia ya. Asal dari dada-dada itu apa nih? Bahasa Arab Al-Qurannya itu suduri ya. Oke, lanjut periksa. Lanjutkan. Oke, al-jinnati, jin. Oke, wadan. Oke, lanjutkan. Al-jinnati, jin. Oke, lanjutkan ya. Oke, wa bahwasanya berarti salah ya dijebaknya gitu. Oke, lanjutkan. Sekarang cari pasangan yang sesuai ya. Maksudnya adalah suduri tadi apa artinya ya? Contoh suduri berarti dada-dada. An-nasi berarti manusia. Al-jinnati artinya jin. Nah, alhamdulillah ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Katakanlah berarti kul, katakanlah wa berarti dan ya. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada teknologi, kita tidak akan tahu 5 kosakata tadi berapa banyak diulang dalam Al-Quran. Tapi dengan adanya teknologi AI yang ada di Al-Quran, 5 kosakata tadi robot kita tahu bahwa banyak sekali pengulangannya, sebanyak 10.140 kali pengulangan. Oke, dalam berapa menit kita belajar? 1 menit 46 detik, dan Anda telah menguasai, mengingat 9,5% Al-Quran hanya dalam waktu 1 menit. Kok bisa, Coach? Karena 5 kosakata tadi banyak diulang di dalam Al-Quran. Contohnya kul, jumpa di surat lain, di ayat lain, kita minimal sudah tahu kul itu adalah katakanlah. Oke, Bapak Ibu, ketika satu surah dibuka, contoh selesai Anas, maka surah kedua Al-Falaq akan terbuka ya. Baru Bapak Ibu lanjutkan nanti. Tapi saran saya jangan dilanjutkan, buat dulu kita betul-betul kuatkan bahasa kita tadi, yaitu yang dibelajar di mana tadi? Di surat An-Nas tadi. Caranya bagaimana, Coach? Ya, klik bintang paling atas ini yang ada 5 ini, angka 5 yang warna putih. Nah, ini adalah EI sesungguhnya. Inilah latih to be. Bapak Ibu bisa belajar kosakata baru, praktek. Belajar kosakata baru, praktek supaya semua ingatan kita itu kuat. Nah, oke, di sini ada grafik ya. Kosakata baru yang tadi kita pelajari ada 5, lemah belum ada, bagus belum ada, kuat belum ada. Bagaimana cara coach? Kita klik latihan. Sampai warna oranye muncul, klik mulai. 60 detik dari sekarang. Bapak Ibu harus cepat ya, tidak ada bantuan lagi. Wah, 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 dan oke. Oke, anasi manusia. Oke, suduri salah ya. Oke, kul katakanlah. Oke, jin al jinnati. Oke, jin al jinnati. Al jinnati jin benar. Al jinnati. Yo, banyak jin malam ini ya. Jin al jinnati. Oke. Suduri dada-dada.
33 detik. Al-jinnati salah ya. Katakanlah kul. Al-jinnati jin. An-nasi dia mengembalikan salah ya karena nasi manusia. Jin al-jinnati. Oke, 15 berturut-turut. Lanjutkan suduri dada-dada. Dada-dada suduri. Al-jinnati jin. Jin al-jinnati. Jin al-jinnati. Wah, jin semua ya. Al-jinnati jin benar. Al-jinnati perintah salah. Al-Jinnati jin benar, jin al-Jinnati. Ya, oke. Sempurna ya Anda menjawab semua pertanyaan dengan benar 24. Pertanyaan 24, benar 24. Oke, kita lanjutkan. Apakah kita sudah mendapatkan kosakata yang kuat? Kita cek dulu. Sudah ada 2 kosakata kuat. Ya, itulah kemampuan kita saat ini. Ya, 3 yang bagus, 2 yang kuat. Nanti baru Bapak Ibu ya klik tanda silang ini, baru lanjutkan ke Al-Falak ya. Jadi begitu caranya. Di sini ada liga. Liga ini siapa yang masuk ke 10 besar ya setiap hari Senin pindah ke level 2. Siapa yang masuk ke 10 besar nanti pindah ke level 3 ya. Oke, itu dulu kita untuk malam hari ini bagaimana cara menggunakan aplikasi Think Quran Plus, membuat akun dan cara kita membayar secara auto. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan presentasi kita malam hari ini. Kita kembali ke slide kita. Oke, pastikan Bapak Ibu sudah membuat akun dan bayar. Oke, kita lanjutkan. Barulah kita boleh bertanya, karena Bapak Ibu sudah buat akun, sudah menggunakannya. Baru saya bisa bertanya, berdialog dengan Bapak Ibu. Ya, apa sih kelebihan Think Quran? Pertama, mudah, ya, mudah belajar dalam skop yang kecil, karena bukan belajar kalimat, belajar kosakata. Kosakata yang mana? Berarti dia efektif, karena kosakata banyak berulang di dalam Al-Quran. Insya Allah ketika kita latih tubi berulang-ulang, 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 insya Allah kita akan cepat mahir. Karena latih tubi kita memantapkan ingatan kita, insya Allah kita cepat mahir. Dan mudah-mudahan apa impactnya untuk kita, untuk masyarakat kita minimal pribadi, woy. Pertama minimal ketika sholat kita lebih kusuk. 2/3 dari bacaan imam, 2/3 mungkin dari bacaan kita sendiri kita sudah paham. Cinta yang semakin dalam ketika kita ya dekat dengan Al-Quran. Menjadi contoh untuk terbaik untuk keluarga kita. Nah, baru saya selalu bertanya dengan teman-teman saya ya, kalau saya lagi presentasi di depan umum BOP, saya ambil 2 audien. Bu, kalau aplikasi ini bisa membawa satu keluarga ibu untuk bisa paham 83% Al-Quran, apa? Berapa harga yang cocok? Oh, mereka langsung soleha. Coach, ini kan Al-Quran, tidak bisa dinilai, tidak bisa dihargai. Mereka langsung soleha, ya. Tapi ketika kesolehan mereka lagi menaik, lalu kita kasih harga, maka mereka terkejut. Oh, tidak gratis. Aplikasi ini berbayar rupanya. Oh, ayat-ayat Al-Quran diperdagangkan, tunggang agama. Coba bayangkan. Setan langsung masuk ke dalam pikiran kita yang tadinya soleha. Wah, coach, ini tak terhingga. Tapi untuk mereka bisa belajar Al-Quran, bisa paham Al-Quran, bisa mendapatkan jariah, mereka langsung mengatakan, oh bayar. Oke, lalu pertanyaan saya, kalau jual Al-Quran contohnya, apakah mushaf Al-Quran yang di rumah antum tersebut, antum beli dari toko buku atau anda minta saja? Oh beli coach, berarti ada muamalah di situ, ada perdagangan di situ. Oke, clear ya. Oke, ini harga website. Jadi pastikan Anda mendapatkan link dari sahabat-sahabat yang mengundang malam hari ini. Karena kalau tanpa ada link, maka kita harus bayar 1.499.000. Tapi kalau mendapatkan link, itu nanti kita akan bicarakan. Oke, Alhamdulillah. Masalah akhirat sudah selesai. Kenapa masalah akhirat? Karena link yang Bapak Ibu berikan tadi ke sahabat-sahabat kita yang membuat akun tadi, lalu dia belajar satu huruf saja, 10 kebaikan buat kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bisnisnya, ke dalam opportunity-nya. Apa yang akan ditawarkan oleh Think Quran? Untuk masuk bisnis Think Quran itu gratis, Bapak Ibu. Apa syarat untuk menjadi affiliate? Pertama adalah pastikan diri kita menjadi pengguna Think Quran Plus sudah membayar 1.099.000, bukan membayar 1.400.000, karena kita sudah mendapatkan diskon dari orang yang mengenalkan peluang ini kepada kita, maka kita cukup bayar 1.099.000 dan kita akan bisa setelah itu mendaftar menjadi affiliate. Klik logo di beranda aplikasi kita. Setelah kita bayar akan muncul logo A tersebut, A hitam, A affiliate. Klik saja, maka Bapak Ibu akan dihantarkan
disarankan untuk masukkan biodata kita, lengkapkan ya, baru daftar di situ. Oke, pastikan masukkan email, nomor KTP, buat username, nama panggung Bapak Ibu semua ya, nama yang Bapak Ibu mungkin orang mudah ingat. Oke, tanpa spasi. Setelah itu cek email, cek WhatsApp Bapak Ibu, password akan dihantarkan ke dua aplikasi tadi, yaitu WhatsApp dengan email kita. Maka setelah itu Bapak Ibu bisa login di affiliate dan Bapak Ibu akan mendapatkan link. Link barcode kode diskon ini akan menjadi jariah untuk Bapak Ibu dan akan menjadi sumber income untuk Bapak Ibu semua. Semudah itu Bapak Ibu semua. Oke, berarti kita gratis untuk bergabung menjadi affiliate Think Quran ya. Oke, apa manfaat affiliate? Pertama, tentu belajar seumur hidup, akses ya selamanya, tidak ada penambahan biaya apapun. Jadi 199 itu untuk seumur hidup. Dapatkan hak usaha affiliate. Tapi buat saya yang paling mahal adalah ketika kita menjadi affiliate, kita mendapatkan link. Link aplikasi Think Quran affiliate inilah yang akan menjadi dua sumber kebaikan. Pertama, sumber jariah pahala yang terus mengalir ketika orang terus belajar Al-Quran. Yang kedua, ya, Bapak Ibu akan mendapatkan income. Setiap penjualan satu aplikasi Think Quran, Bapak Ibu dapatkan 25% affiliate reward atau senilai 274.500 rupiah. Bayangkan kalau 100 aplikasi saja kita bisa jual ya setiap bulan, maka 27 juta akan kita dapatkan. Kalaulah 2 tahun ini kita slow, santai-santai, kenalkan, kenalkan, kenal, terjual 1 juta aplikasi. 1 juta aplikasi terjual, maka Bapak Ibu akan dapatkan 274 miliar. Amazing. Ini bisnis yang belum ada saya lihat orang dapatkan pahala dulu baru mendapatkan dunia. Ini yang luar biasa. Kenapa kita perjuangkan Think Quran ini sampai hari ini? Oke, ini luar biasa. Oke, Bapak Ibu semua, apa yang kita dapatkan secara income, karena kita sudah bicara bisnis, yang pertama affiliate reward 25%. Oke, kalau Bapak Ibu bisa jual saja aplikasi ini kepada si A, lalu si A bayar 1,99 juta, maka Bapak Ibu akan dapatkan fee affiliate reward 25% atau 274.000. Bukan hanya sampai di situ, Think Quran memberikan 2 level affiliate bonus kepada kita. Yang kedua adalah builder bonus. Builder bonus ini 20% dari EVV. Apa itu EVV code? Satu aplikasi. Tadi harganya 1,99 juta. Oke. Satu aplikasi ini juga ada namanya affiliate point value-nya. Ada nilainya satu aplikasi itu 100 EVV. Maka 20% dari 100 EVV ini teman-teman akan dapatkan yaitu sekitar 64.000. Contoh, saya kenalkan kepada Banu, Banu beli langsung, berarti saya dapatkan 25% reward, 274.500. Lalu Banu kenalkan kepada Ali, maka Banu akan mendapatkan 274, maka saya akan dapatkan 64.000. Itu yang disebut dengan builder bonus. Builder bonus ini dia hanya sampai penjualan 35 produk. Oke, nah ini builder bonus hanya sampai penjualan 7 affiliate center ataupun 35 produk. Oke. Nah, setelah itu bagaimana coach? Nah, kita bicarakan. Ini adalah affiliate yang akan diberikan kepada kita, rewardnya yaitu affiliate reward 25%, builder bonus 25%. Lalu level 3, level selanjutnya bagaimana coach? Itu yang akan kita bicarakan. Makanya Bapak Ibu penuhi dulu syaratnya. Maka posisi Bapak Ibu yang malam hari ini sudah bayar Think Quran Plus itu posisinya adalah affiliate partner. Oke, affiliate partner mendapatkan 25% affiliate reward dan 20% builder bonus sampai ke 35 produk. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan infinity income tadi dari level berikutnya, maka Bapak Ibu penuhi dulu kewajibannya. Apa kewajibannya? Yaitu penuhi syaratnya untuk menjadi affiliate partner. Bapak Ibu harus minimal kenalkan ke 5 orang sahabat-sahabat kita, lalu mereka beli aplikasi ini. Ya, 5 kita jual, maka posisi kita dari affiliate partner berubah menjadi affiliate center. Coach, apa yang kami dapatkan ketika kami menjadi affiliate center? Yaitu tambahan fasilitas bonus kepada kita, yang tadinya kita dapatkan 25% affiliate reward 275 tadi, 20% bonus builder sampai 35 penjualan tadi, kita akan dapatkan. Contoh tadi Ali mengenalkan kepada Amir, maka Ali mendapatkan 274, oke, Banu mendapatkan 64.000, oke.
Lalu saya dapat apa? Saya mendapatkan per pasang nanti adalah 10% tim development bonus. Satu pasang itu satu aplikasi jumpa dengan satu aplikasi 100 LPV tadi 100 LPV, maka saya dapat 32.000. Kalau dia harus jual 5, maka saya dapat 160.000. Begitu selanjutnya infinity Bapak Ibu semua. Oke, terakhir saya dapatkan eksekutif mentor bonus dan car reward bonus. Dan setiap Bapak Ibu berpeluang mendapatkan 7 rumah tahfiz, 7 affiliate center. Tidak perlu mengeluarkan uang 1 sen pun, cukup hanya dengan jual 5 produk, toko 1 dibukakan. Jual 5 produk, toko 2 dibukakan. Setiap kaum muslimin diberikan oleh Tim Quran itu 7 Quran Center, 7 affiliate center, 7 toko. Oke, kalau dia bisa menjual 35 produk, maka 7 toko ini akan mereka bisa buka. Apa bedanya coach satu toko dengan 7 toko? Tentu hasilnya akan beda, ya. 7 kelipatan yang akan teman-teman dapatkan income. Ya, lalu bagaimana kita mendapatkan tim development bonus itu 10% coach? Satu affiliate center, oke, satu toko, satu rumah tahfiz tadi, itu kita diberikan 10% tadi ya, bonus TDB itu, weekly income-nya, limit income untuk satu akun affiliate center itu adalah 320 juta. Berarti kalau 7 bagaimana teman-teman? Hitung sendiri, 2,2 miliar. Oke, sekarang kita contoh ya, karena kita tidak ada hierarki ya, tapi kita buatkan coba hierarkinya supaya teman-teman bisa paham. Contoh ya, di si Ali, di grupnya Ali ada 10.000 FEV. Nah, di grupnya Banu ada 8.000 FEV, maka nanti akan dibayarkan adalah 8.000 jumpa dengan 8.000 dulu. FEV-nya, 2.000-nya disimpan untuk besoknya. Maka total bonus yang didapatkan oleh Banu tadi adalah 2.560.000, berarti pendapatannya sekitar berapa? 2,5 juta. Nah, tapi kalau dia 7, tinggal kalikan 7. Ya, itu kelebihannya. Oke, Bapak Ibu semua, inilah hebatnya kenapa perusahaan ini tidak akan pernah overpay, tidak akan pernah collab ya. Karena apa? Dia capping di sini. Ada tim development bonus ini kita semuanya akan mendapatkan rank. Contoh ketika kita baru menjadi affiliate partner tadi, berubah menjadi affiliate center, maka posisi affiliate center itu sudah menjadi associate. Nah, dia tidak ada kualifikasinya, tapi weekly limit income-nya adalah 3.800.000. Rupanya timnya bergerak laju nih. Seminggu itu potensi income dari timnya ini lebih 4 juta. Ah, bagaimana nih kalau 4 juta? Sedangkan associate baru 3.800.000. Maka di minggu itu dia bekerja keras ya, bagaimana bisa menjadi negosiator. Nah, apa syarat negosiator coach? Yaitu harus ada 2.000 FEV kiri, 2.000 FEV kanan. Maka weekly limit income bonus dia itu adalah 8 juta. Begitu selanjutnya. Makanya kalau kita bicara satu affiliate center itu maksimal bonus 1 minggu dia itu adalah sampai ke presiden itu 320 juta ya. Nanti di training kita akan detailkan. Oke. Nah, setelah teman-teman kita dapatkan tim development bonus, Bapak Ibu bisa mendapatkan eksekutif mentor bonus yang sesuai syariahnya. Itu ada syaratnya nanti ya, akun harus aktif, minimal posisinya harus negosiator. Oke, jadi kita tidak boleh mendapatkan bonus sesuatu tanpa bekerja, tanpa harus mengeluarkan sesuatu. Haram dia jadinya. Nah, ini bonus bulanan 10 sampai 80%, dan ketika Bapak Ibu nanti bisa menjadi manajer mungkin setiap bulan itu minimal, maka Bapak Ibu akan mendapatkan ya bonus car reward ini adalah uang 5,9 juta sampai ke presiden itu 49,5 juta ya. Nanti detailnya nanti di training kita akan buatkan. Oke, inilah eksekutif mentor bonus itu Bapak Ibu coba bayangkan ya, ketika saya jadi negosiator, maka berapapun bonus TDB teman-teman saya tadi, maka saya dapat 20%. Kalau contoh mereka dapat 10 juta, maka saya dapat 1 juta ya, sampai nanti kepada presiden. Dan di sini tidak ada breakaway seperti di network ya. Oke, lanjutkan. Nah, ini car bonus tadi ya, capailah manajer minimal setiap bulannya, maka akan ditambah 5,9 juta sampai ke presiden. Oke, Bapak Ibu semua. Oke, testimoni income sudah banyak sekali ya teman-teman kita yang mereka orang-orang yang biasa saja, mereka profesional, mereka ada yang dokter, lawyer, ada yang pejabat, ya segala macam, banyak sekali di sini. Jadi selagi orang itu meyakini dan percaya dengan Quran, silakan Bapak Ibu, ya untuk berikan peluang. Nah ini banyak sekali ya teman-teman kita yang sudah mengumpulkan pundi-pundi, ya eh, income di Think Quran selama hampir 1 tahun 8 bulan ini, ya.
Oke, tapi kita ambil tiga terbaik, yaitu adalah Bos Haji Amin, seorang bisnismen, seorang usahawan. Beliau juga seorang jamaah tablik. Ya. Saya ingat ya ketika beliau pergi khusus 40 hari keluar ke Australia, pulang-pulang ke Malaysia, bonusnya hampir sekitar 200 juta. Nah, ini seorang Piu Muhsin, ya. Piu ini pencetus ummah. Maka beliau ini seorang ustadz lulusan Al-Azhar Kairo, tidak pernah berbisnis apapun, tapi alhamdulillah beliau sudah mengumpulkan kurang lebih dari 1 juta ringgit hari ini untuk seorang ustadz. Ini luar biasa buat saya, amazing Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena seorang ustadz yang selama ini, oh jangan, kalau boleh umat Islam itu miskin saja, ya. Kalau boleh umat Muslim itu jauhkan dari kebahagiaan, jauhkan dari harta. Salah Bapak Ibu. Kalaulah ulama kita, kiai kita, pendakwah-pendakwah kita, guru-guru ngaji kita ekonominya bagus, maka umat juga akan bagus. Ini yang luar biasa ya. Jadi inilah peluang yang kita berikan kepada teman-teman kita. Fimusin hari ini sudah hampir sekitar 4 miliar yang dia lebih dapat ya. Tapi luar biasa adalah anak muda yang luar biasa namanya Bos Haji Bob. Lama bekerja, 13 tahun di oil and gas, total pendapatannya hampir sekitar 6 miliar hari ini, ya. Padahal setahun 8 bulan lalu itu kita bawa ke Sumatera Barat, bonusnya masih 10 juta. Tapi Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya bukan bicara bonus hari ini. Kalaulah Bos Bob bisa bonusnya 6 miliar, sudah berapa banyak orang yang dia bantu mengenal cool itu adalah katakanlah. Orang sudah tahu Al-Azi itu. Ya, apa lazim? Iya, coba kita bayangkan. Inilah etrek barokah yang sesungguhnya. Lalu kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka mengikuti sistem yang benar. Plan marketing itu adalah bonus kalau dia bagus. Produk sebagus apapun, kalau sistemnya tidak bagus, dia tidak akan jadi. Berarti plan marketing yang bagus adalah bonus, produk kalau dia bagus adalah bonus, tapi kenapa perusahaan-perusahaan raksasa itu bisa mengembangkan usahanya ke seluruh global ini karena mereka by system. Maka teman-teman cukup hanya follow the system, follow the leader. Ya, sukses with Think Quran ini hanya perlu menggunakan 4 langkah. Yang pertama, pastikan diri kita registrasi bukan yang free. Registrasi Think Quran Plus 1.99, gunakan produknya. Yang kedua, pastikan buat list 20 teman-teman kita yang akan bekerja sama, berbisnis dengan kita. Ya, mungkin di handphone saya ada lebih 5.000. Tapi saya hanya membuat list 20 saya di awal, yang akan saya masukkan dia ke dalam kategori bisnis. Yang lain dia saja menjadi follower, ya, yang suka dengan produk dan lain-lain. Tapi apapun itu, teman-teman yang suka produk hari ini ketika dia bayar, kan mereka dapatkan fasilitas. Bisa menjadi affiliate. Kita doakan mereka, mereka bisa berbagi juga kepada orang lain, otomatis mereka juga dapat pahala dan income. Oke, jadi pastikan buat list 20 ini adalah orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita percaya. Terakhir, ketiga adalah introduce to leader. Bapak Ibu nggak perlu paham ke semuanya. Cukup kenalkan kepada leader yang mengenalkan. Contoh, Ali ini Banu. Banu ini Ali. Ya, Bapak Ibu duduk diam saja, biarkan saja Ali yang menjelaskan. Oke, itu saja. Introduce to leader. Tee up sedikit ya, supaya leader kita bisa tahu apa yang akan dia bicarakan. Terakhir, ketika Bapak Ibu sering masuk ke kelas, dengarkan selalu ya, belajar, training segala macam, duduk dengan leader-leader kita, insya Allah duplikasi akan terjadi ya. Jadi itu saja dulu Bapak Ibu semua. Yang paling penting amalkan ini, register menjadi pengguna Think Quran malam ini, lalu daftar menjadi affiliate gratis, dapatkan link dan berbagilah kepada orang-orang yang tercinta kita, buat list 20, karena tanpa prepare kita tidak bisa sukses. Lalu introduce to leader, kenalkan kepada leader-leader kita, biar mereka yang menjelaskan. Lalu terakhir adalah duplikasi. Mudah-mudahan ya, apapun impian kita, itu adalah peta kehidupan kita. Tetapi tindakan adalah kendaraan yang akan membawa kita kepada tujuan. Bapak Ibu, pikiran bawah sadar, dia tidak akan ada memfilter. Lalu apa yang harus kita lakukan? Masukkan terus energi positif, keyakinan, keyakinan, keyakinan. Terus masukkan energi positif kepada pikiran bawah sadar kita. Karena pikiran bawah sadar kita, dia tidak bisa memfilter yang baik atau yang buruk. Lalu kita bertanya, apakah yang baik sudah kita masukkan atau yang buruk? Maka masukkanlah sesuatu yang baik selalu, keyakinan, kekuatan, apapun ke dalam pikiran bawah sadar kita, insya Allah kita sukses dunia akhirat. Itu saja dulu teman-teman semua. Mudah-mudahan kita raih kebaikan dengan Think Quran, dukung sesama, sematkan ayat-ayat Allah di dalam hatinya, hafalan mereka insya Allah menjadi ladang pahala buat bos-bos semua.
Oke, itu saja. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, bos.